Ya, kita lanjutkan berikutnya di aspek manajemen keuangan di dalam kewirausahaan setelah sampai ke pembahasan analisis kinerja keuangan pada aspek likuiditas. Ya, perlu diketahui sebelumnya aspek likuiditas tersebut adalah rasio keuangan yang menilai kemampuan perusahaan di dalam membayar utang dalam jangka pendek. Jadi ketika ditagih, perusahaan bisa bayar utang, artinya perusahaan tersebut liquid. Jadi kalau dia tidak bisa bayar utang, ya berarti tidak liquid perusahaannya. Nah, berikutnya adalah tentang modal kerja. Di sini mengukur kemampuan modal kerja neto yang berputar pada suatu periode siklus kas perusahaan. Jadi modal kerja itu adalah aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Hasilnya ya harapannya positif, artinya perusahaan tersebut memiliki modal kerja. Jadi ketika digunakan untuk bayar utang semua, ya jadi current liabilities, utang lancar, ya perusahaan masih tetap punya modal kerja. Jadi tidak habis digunakan untuk bayar utang. Sehingga rumusnya current asset atau aktiva lancar dikurangi utang lancar. Kemudian ada rasio debt ratio. Debt ratio mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Rumusnya adalah total debt, total utang dibagi dengan total aset. Semakin besar rasio, maka risiko keuangan perusahaan semakin meningkat. Kenapa risiko meningkat? Ya karena utangnya besar. Semakin besar rasio debt, semakin berisiko. Artinya karena risiko di sini adalah risiko kemampuan gagal bayar utang. Ya, utangnya terlalu besar dibandingkan dengan total asetnya. Apalagi kalau total utangnya lebih besar daripada total aset, itu lebih berbahaya bagi perusahaan. Long term debt to equity. Long term debt itu utang jangka panjang. To equity itu modal sendiri. Jadi utang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Semakin besar rasio, maka risiko keuangan semakin meningkat. Nah, kita bisa meminimalkan risiko keuangan perusahaan jika meminimalkan utang jangka panjang. Kemudian time interest and ratio, EBIT, earning before interest dan tax, atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan interest, bunganya. Semakin besar rasio, maka kemampuan perusahaan membayar bunga semakin baik. Jadi labanya semakin besar dibandingnya dengan bunga yang harus dibayar ke bank itu semakin baik. EBIT, earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian debt to tangible net worth. Nah, rumusnya adalah total liabilities dibagi dengan stockholder equity atau modal sendiri dikurangi dengan intangible asset, aset-aset yang tidak berwujud. Jadi sini adalah untuk membuat keputusan tentang berapa banyak yang dapat dipinjamkan dengan menghilangkan semua aset tak berwujud. Jadi total liability itu total utang. Total utang dibagi dengan tangible net worth atau modal yang berwujud. Wujudnya apa? Wujudnya adalah stockholder, saham. Jadi total utang dibagi dengan stockholder equity. Kalau semakin banyak berarti total utangnya semakin tinggi, berarti semakin berisiko. Jadi baiknya gimana? Baiknya adalah rasio ini semakin kecil semakin baik. Kenapa di sini? Berarti utangnya itu semakin rendah dibandingkan dengan tangible net worth-nya atau modal kerja berwujud. Activity ratio atau aktivitas rasio aktivitas. Di sini pertama DAS
sales in receivable, menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk piutang bisa ditagih. Semakin kecil semakin baik. Jadi kalau utang itu semakin cepat tertagih atau piutang semakin cepat tertagih semakin baik. Rumusnya adalah gross receivables atau piutang dibagi dengan penjualan. Jadi penjualan itu dimungkinkan perusahaan menjual dan menghasilkan piutang. Piutangnya dibagi 365 itu berarti perharinya itu berapa sih penjualan perharinya? Jadi di sini net sales per 365 itu adalah penjualan per hari. Jadi di sini gross receivables jumlah piutang dibagi dengan penjualan perharinya. Semakin kecil semakin baik. Artinya di sini piutangnya semakin kecil semakin baik. Berarti pembeli langsung melakukan pembayaran sehingga wujudnya adalah berupa kas, bukan peningkatan piutang. Kemudian ada AR turnover index, menghitung perputaran piutang dalam satu hari. Rata-rata perputaran piutang dalam satu hari. Semakin cepat perputarannya, semakin cepat piutang dapat tertagih. Rumusnya adalah rata-rata. Tadi adalah piutang. Jadi rata-rata piutang itu artinya piutang tahun kemarin ditambah piutang tahun sekarang dibagi dua. Kalau di atas tadi hanya piutang dalam satu tahun, kalau di sini average gross receivable itu piutang tahun kemarin ditambah dengan piutang sekarang dibagi dua, dibagi dengan penjualan per hari. Semakin cepat berarti semakin baik. Berarti semakin cepat uang piutang menjadi kas. Average turnover rumusnya adalah net sales dibagi dengan average gross receivable. Penjualan dibagi dengan rata-rata piutang. Rata-rata piutang itu apa? Piutang tahun kemarin dibagi dengan piutang sekarang. Semakin cepat perputarannya berarti semakin baik. Artinya piutang semakin dapat ditagih, diwujudkan dalam bentuk kas. Penjualan dibagi dengan piutang itu artinya penjualannya jika semakin besar penjualan dan piutang semakin kecil berarti semakin baik. Days sales in inventory. Jadi di sini ada menghitung berapa lama waktu yang digunakan untuk menjual kembali atau berapa lama dana tertanam di inventory barang jadi. Semakin lama barang berada di gudang, maka semakin lambat barang berputar. Harapannya produk yang dihasilkan itu harapannya semakin cepat terjual. Sehingga ending inventory-nya itu semakin kecil semakin baik. Ya, ending inventory persediaan terakhir di dalam gudang dibagi cost of goods sold, harga pokok penjualan per harinya. Jadi semakin kecil semakin baik. Jadi harapannya barang tidak lama di gudang. Ada inventory turnover, yaitu di sini menghitung perputaran persediaan dalam satu periode. Jadi dalam gudang itu penuh terjual. Penuh terjual. Penuh terjual itu artinya perputaran persediaan. Ya, jadi jika perusahaan memang memiliki pasar yang luas, memproduksi dalam jumlah yang besar, tidak apa-apa ditaruh di dalam gudang asalkan cepat berputar. Ya, jadi penuh habis itu berputar. Semakin cepat perputarannya, maka semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan berupa persediaan. Jadi punya persediaan banyak enggak apa-apa, asalkan cepat terjual, intinya seperti itu.
Nah di sini maka rumusnya inventory turnover terhadap COGS dibagi inventory atau COGS itu cost of goods sold, harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata inventorinya. Semakin cepat berputar persediaan, ya, semakin baik. Intinya seperti itu. Kemudian inventory turnover index menghitung perputaran persediaan setiap hari, berapa besar pembelian atau berapa besar persediaan dibeli dan dijual tiap harinya. Jadi ada kalanya perusahaan melakukan jual beli, membeli barang kemudian dijual, membeli barang kemudian dijual. Semakin lama barang berada di gudang, maka semakin lambat barang berputar. Harapannya ya tadi semakin cepat habis persediaan barang di gudang semakin baik. Ya, rumusnya adalah average inventory, rata-rata persediaan yang diperoleh dari persediaan tahun kemarin dan persediaan tahun sekarang dibagi dua, dibagi dengan rata-rata harga pokok penjualan per hari. Semakin kecil berarti semakin cepat berputar, karena semakin kecil menunjukkan persediaannya di gudang itu semakin rendah. Ya, semakin cepat terjual, semakin baik. Kemudian operating cycle, waktu yang dibutuhkan dari awal proses produksi sampai dengan penjualan, munculnya piutang sampai pengumpulan kas dari barang yang dijual. Semakin tinggi maka jumlah modal kerja untuk kebutuhan proses semakin tinggi juga. Itu diperoleh dari rata-rata turnover index dikurangi dengan inventory turnover index. Jadi waktu yang dibutuhkan dari awal produksi sampai dengan penjualan. Misalnya memproduksi baju, ya awal produksi sampai dengan menjual itu butuh waktu berapa. Ini semakin tinggi jumlah modal kerja untuk juga semakin tinggi juga, semakin lama ini waktu operasi di days of operating cycle, semakin lama memproduksi dari awal sampai jadi sampai terjual itu kalau semakin lama ya semakin tinggi operating cycle-nya. Jadi kalau sehari jadi jual itu semakin baik. Jadi sini average turnover index dikurangi dengan inventory turnover index. Semakin tinggi days of operating cycle maka jumlah modal kerja semakin tinggi juga. Kenapa? Ya karena kan prosesnya dari awal membuat sampai jadi itu waktunya lama, sehingga apa? Ya, waktu untuk menjualnya juga lama, sehingga ini waktunya akan semakin tinggi. Kemudian ada profitability ratio atau rasio keuntungan. Di sini pertama contohnya adalah return on asset, kemampuan perusahaan menggunakan seluruh aktivitas yang dimiliki untuk menghasilkan EAT. EAT itu earning after tax atau laba setelah pajak. Sehingga rumusnya laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Laba setelah pajak dibagi dengan total kekayaan perusahaan. Jadi kalau di dalam neraca ini adalah total aktiva. Semakin besar ya semakin baik. Kenapa? Karena menunjukkan perusahaan semakin efisien di dalam mengelola aktiva. Kemudian net profit margin mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dipakai oleh perusahaan. Rumusnya earning after tax atau laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Jadi dari penjualan yang dilakukan itu menghasilkan laba berapa. Semakin tinggi ya berarti perusahaan semakin efisien. Kalau yang pertama tadi dibandingkan dengan total kekayaan, ini dibandingkan dengan penjualan. Jadi dari penjualan yang kita dapatkan itu untungnya berapa? Menjual 10.000 untungnya berapa? Nah, itu di sini. Kalau tadi adalah aktiva 1 juta tuh keuntungannya berapa? Kalau di sini menjual 10.000 keuntungannya berapa? Itu contohnya. ROE atau return on equity, kemampuan perusahaan menghasilkan earning after tax atau laba setelah pajak dengan menekan modal sendiri. Jadi perusahaan itu ada rasio modal sendiri yang di sini digunakan untuk membagi laba setelah pajak. Laba setelah pajak dibagi dengan total equity atau modal sendiri itu menjadi berapa? Ya.
Jadi di sini adalah produktivitas modal sendiri. Semakin besar ROE, semakin efisien penggunaan modal sendirinya. Kemudian operating profit margin, EBIT itu earning before interest tax. Laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Kalau tadi adalah EAT itu after tax, kalau ini before. Semakin tinggi rasio maka semakin efisien perusahaan dalam menjalankan operasinya. Operating profit margin, laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan, atau laba operasional dibagi dengan penjualan. Total aset turnover atau perputaran total aset, rumusnya net sales atau penjualan dibagi dengan rata-rata total aset. Rata-rata total aset itu adalah total aset tahun kemarin ditambah total aset tahun sekarang dibagi dengan 2. Semakin besar semakin baik. Kenapa? Karena berarti net salesnya itu semakin besar. Ya, mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang berputar pada satu periode atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi total aset turnover berarti semakin baik. Nah, di sini ada diagram DuPont untuk menggambarkan bagaimana alur. Nah, di sini secara sederhana aja, profit margin yaitu diperoleh dari net profit dibagi dengan sales. Aset turnover diperoleh dari sales dibagi dengan total aset. Total aset itu isinya apa aja? Current aset ditambah dengan fixed aset. Net profit diperoleh dari mana? Sales dikurangi dengan total cost. Nah, ini adalah contoh diagram. Nah, ini ada ini adalah contoh analisis kinerja keuangan. Di sini ada current ratio dan cash ratio. Current ratio aktivitasnya dibandingkan utang lancar lebih dari 1, semakin besar semakin baik, atau disebut dengan liquid. Kalau cash ratio, cash ditambah marketable securities dibagi dengan utang lancar, semakin besar semakin baik. Ini kurang dari 1, berarti memang cash yang tersedia ditambah dengan marketable securities tidak bisa digunakan untuk bayar utang lancar. Jadi dibutuhkan piutang dan persediaan. Di sini ada quick ratio. Quick ratio itu di sini current asset ya, dikurangi inventory, dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Jadi bayar utang lancar dengan kas yang dimiliki, semakin besar semakin baik. Kalau di sini lebih dari 1 berarti kondisinya adalah baik. Karena aset dikurangi karena liabilities. Ini modal kerjanya. Semakin besar semakin baik. Ada debt ratio, rasio hutang. Total debt dibagi dengan total aset. Kalau di sini 0, berarti hutangnya lebih rendah dari total aset. Ya. Selama 3 tahun 2007 sampai dengan 2009, contoh perusahaan yang digunakan di sini adalah baik karena hutangnya lebih rendah dibanding dengan total asetnya. Kemudian long term debt to equity ratio. Tahun 2007 dan 2008 hutang jangka panjangnya lebih rendah dibandingkan dengan modal sendiri. Tapi tahun 2009 ternyata long term debt-nya itu hutang jangka panjangnya lebih besar dibandingkan dengan equity. Berarti ini kondisinya buruk karena hutangnya lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri. Kemudian di sini ada time interest and ratio, EBIT, earning before
before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan bunga. Ya, semakin besar semakin baik. Ini EBIT-nya lebih besar dibandingkan dengan bunganya. Total liabilities di sini dibagi dengan stockholder equity. Di sini debt to tangible net worth. Jadi tadi rasio hutang dibandingkan dengan tiba berujukan. Di sini nilainya besar, berarti baik ya. Total liabilities-nya hutangnya lebih besar. Ya, ternyata di sini hutangnya lebih besar. Kondisinya tidak baik ini. Karena hutangnya lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri dan intangible asset. Kondisinya ini enggak bagus. Karena total hutangnya lebih besar. Analisis kinerja keuangan berikutnya adalah days sales in receivable. Jadi pengumpulan hutangnya. Di sini ada 36, 40 dan 42. Artinya apa? Artinya di sini hutangnya itu apa? Hutangnya itu kecil. Sehingga ya, di sini per dibandingkan dengan penjualan per harinya, net sales dibagi dengan 365 itu. Pengumpulan piutangnya itu selama 1 tahun itu 36 hari tertagih. Jadi selama 36 hari bayar utang. Tahun 2007, tahun 2008 40 hari bayar utang. 4 tahun 2009 42 hari bayar utang. Kemudian di sana ada sales receivable. Ada gross receivable utang dibagi dengan sama dengan seperti tadi ya. Ini intinya adalah butuh berapa hari waktu utang itu terbayar. Nah, di sini ada average AR turnover net sales dibagi dengan average gross receivable dibagi dengan periode utang sebelumnya. Average itu di sini piutang tahun sebelumnya ditambah piutang sekarang dibagi dengan 2, yang enggak jauh beda dengan yang tadi, cuma di sini rata-rata yang dipakai sama 36 hari atau 37 hari, 38 hari, 40 hari. Kemudian yang di bawah ini adalah total aset turnover. Utang berputar berapa kali? Net sales dibagi dengan total aset. Net sales dibagi dengan rata-rata total aset. Total aset turnovernya yang tahun 2007 1,67. Artinya apa? Artinya dari total aset yang dimiliki berhasil diputar 1,67 kali dalam 1 tahun. Ya, karena apa? Karena penjualannya lebih besar. Ya. Misalnya total asetnya 33.050 diputar 1,67 kali menghasilkan penjualan 55,5 atau 55.500 dan seterusnya. Ini adalah contoh analisis kinerja keuangan berkaitan dengan perputaran total aset. Semakin tinggi perputaran total aset, berarti semakin baik. Kemudian ROE, keuntungan, rasio keuntungan perusahaan, EBIT atau earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualannya, diperoleh dengan kalau di sini ROE itu return on equity itu berarti EBIT dibagi dengan EAT. Ya, laba setelah pajak
dibagi dengan equity-nya, ya, dibagi dengan equity-nya. Ya, gross profit margin di sini keuntungan juga semakin tinggi semakin baik, ya. ROE semakin tinggi ROE semakin baik, gross profit margin semakin tinggi juga semakin baik. Nah, itu adalah eh, contoh bagaimana menerapkan eh, rasio-rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Nah, silakan nanti bisa diterapkan untuk dipraktekkan kembali. Ada beberapa koreksi tadi sehingga nanti dari koreksi itu nanti bisa dicek lagi rumusnya. Ya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membahas tema yang lain. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.